Hai sahabat foodie, selamat datang lagi di Foodies on Sharing, program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber menarik di bidangnya. Tentunya nih sahabat foodies, Foodies on Sharing ini didedikasikan untuk kemajuan seluruh foodpreneurs yang ada di Indonesia. Salam kenal, saya Citra yang akan nemenin sahabat foodies nih sebagai host di kegiatan sore hari ini. Dan pastinya nih, saya nggak sendirian ya sahabat foodies, karena foodies akan invite nih narasumber dengan pembahasan yang menarik. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan founder dari salah satu brand cemilan kekinian nih, yang aku lihat tuh kayaknya konten-kontennya viral-viral nih ya. Oke, foodbrainers nih kita bakalan spill perjalanan bisnisnya, mulai dari ide awalnya seperti apa, tantangan yang dihadapinya seperti apa, sampai strategi marketing untuk memikat Gen Z dan juga Gen Alpha. Wah, ini udah bener-bener relate banget nih sama kebutuhan dari bisnis kuliner saat ini ya. Mungkin boleh disapa-sapa dulu nih teman-teman, ada yang dari mana aja, brandnya apa aja, boleh ya di kolom komentar. Oke, teman-teman jangan lupa untuk simak IG Live sore hari ini sampai selesai, karena nanti saya akan bagi-bagi voucher belajar juga untuk setiap pembelian e-course kelas strategi membuat konten Instagram dan juga TikTok. Nah, nanti nih spesial buat teman-teman yang nonton IG Live-nya nih, akan ada voucher belanja sebesar 100.000 untuk 5 orang pemenang ya, teman-teman. Halo, ada yang dari Makassar ya. Ada yang dari Makassar, terus ada dari mana lagi nih? Oke, teman-teman, mungkin sebelum kita mulai di live-nya, nah mungkin ada di sini nih ada yang baru kenal foodies. Wah. Nah, terus masih nanya-nanya nih foodies itu apa ya? Jadi nih, foodpreneurs, foodies ini adalah tempat di mana teman-teman bisa belajar dan juga berkarir nih di industri kuliner. Dengan visinya kita ini adalah changing people life through F&B education. Nah, jadi buat foodpreneurs yang belum gabung nih dengan ekosistemnya kita, yuk kita ada 100.000 teman-teman foodplanners yang udah teredukasi dengan foodies nih. Teman-teman bisa kunjungin channel telegramnya foodies di t.ms/foodizz yang berisi update mengenai perkembangan dan juga isu terkini di bisnis kuliner setiap harinya. Nah, teman-teman juga bisa subscribe di YouTube-nya foodies, karena di sana udah ada 1.000 lebih video gratis ya yang bisa teman-teman tonton. Jadi kalau misalnya bingung ya mau mulai dari mana nih bisnis kuliner, nah dengan subscribe YouTube-nya foodies dulu ya teman-teman, kan saya udah ada 1.000 video mulai dari marketing, operasional, supply chain, pokoknya banyak banget yang bisa teman-teman pelajari ya satu-satu, karena walaupun di YouTube ilmunya tetap daging-daging ya foodplanners. Oke, buat teman-teman nanti yang mungkin mau bertanya ya sore hari ini, jangan lupa untuk sampaikan pertanyaannya, catat pertanyaannya boleh di kolom komentar atau di kolom Q&A ya, biar nanti mungkin aku rekomendasinya di kolom Q&A, biar nanti kalau misalkan kalau di kolom komentar kan kadang suka tertutup ya teman-teman. Kalau di kolom Q&A nanti bisa aku bacain kolom komentar ya. Oke, sahabat foodies, tadi kan udah di spill ya di awal kalau kita akan ngobrol dengan salah satu brand cemilan kekinian ya. Kita hari ini akan sharing nih sama salah satu founder dari Just Fluff ya. Beliau adalah Kak Rafael Ganis. Bahasan sore ini juga menarik banget. Mungkin teman-teman udah lihat ya bagaimana strategi Jito memikat pasar Gen Z dan juga Gen Alpha dengan bisnis snack kekinian ala Just Fluff. Nah, teman-teman kita bakalan tanya-tanya sebanyak-banyaknya. Jadi teman-teman boleh dicatat, disiapin ya, disiapin catatannya untuk catat hal-hal penting di sore hari ini. Nah, jadi Just Fluff ini juga mereka aku lihat nih konten-kontennya rame-rame ya. Terus juga dia juga punya selai marshmallow pertama di Indonesia. Wah, unik banget. Dia punya tekstur yang lembut, fluffy, terus juga aroma khas marshmallow. Wah, pokoknya bener-bener kesukaannya Gen Z banget ya. Oke, nanti kita akan dengar strateginya yang diterapkan oleh Just Fluff ini ketika membangun brandnya ya. Nanti teman-teman boleh tanya sebanyak-banyaknya. Nah, tapi sebelumnya nih semua aku invite, jangan lupa teman-teman untuk screenshot IG Live sore hari ini, dan juga boleh diupload nih di Instagramnya masing-masing dengan tag @foodies.id dan juga Rafael Ganis 1 atau justfluff.id. Oke, teman-teman boleh tadi ya, yang tadi ada yang dari Jaksel, ada yang dari mana lagi nih, boleh teman-teman mungkin bisnis kulinernya apa? Dari Bandung juga udah subscribe, wah mantap nih. Terus ada dari Makassar Tengah, halo kak. Halo, Kak, gimana kabarnya? Baik? halo, baik-baik. Gimana kakaknya baik?
Baik juga nih Kak. Terima kasih nih Kak Rafa udah menyempatkan hadir ya untuk sharing-sharing soal foodpreneur semua. Iya, Oke, oke. Kak Rafa boleh mungkin kenalan dulu ya sebelum kita ngobrol lebih jauh nih. Mau kita tanya-tanya juga, boleh perkenalan mungkin sekarang lagi sibuknya apa, kesehariannya seperti apa, silakan Kak. Oke. Sebelumnya terima kasih ya, ini aku bisa menjadi salah satu speaker di Foodies nih, salah satu apa ya, kebanggaan juga sih bagi aku gitu ya. Oke, aku mau kenalan diri dulu ya, oke. Aku namanya Rafael. Di sini sekarang aku lagi fokus untuk ngembangin Just Love aja sih. Fokusnya cuma satu ke Just Love. Nah, mungkin boleh dijelasin juga, mungkin Kak diceritain Just Stop tuh apa, produknya apa. Oke, Just Love itu marshmallow ya, kita jualan marshmallow ya kan, ada selai marshmallow-nya juga, kita salah satu selai marshmallow pertama di Indonesia. Ya itu sih, Just Love itu marshmallow udah gitu aja. Kalau misalnya dari journey-nya nih Kak, kenapa akhirnya mungkin memutuskan untuk memilih bisnis Just Love dan mungkin jadi produk utamanya ini adalah marshmallow? Oke. Pertamanya itu kan kita kan jualannya produknya adalah selai marshmallow ya. Kita fokus dulu ke selai marshmallow, namanya marshmallow fluff itu kan. Setelah itu baru kita nambah produk kedua kita, yaitu marshmallow. Dan ternyata cukup banyak peminatnya marshmallow-nya kita ternyata. Baru akhirnya terjun ke marshmallow-nya itu. Sebelumnya itu selai marshmallow. Habis itu baru lanjut ke marshmallow-nya sendiri gitu. Nah, untuk tapi Kak untuk produknya ini sebelumnya apakah Kak Rafanya sendiri emang senang marshmallow kah atau mungkin terinspirasi dari tren-tren yang ada di luar negeri kah atau seperti apa nih Kak? Um, Terinspirasi sih lumayan terinspirasi ya, ada salah satu inspirasi, kalau inspirasi sih bukan sih, cuman kalau salah satu kayak apa ya, mungkin salah satu orang yang mirip-mirip jualannya kan, mirip-mirip jualannya di luar negeri ada gitu kan, brandnya ada, cuman kalau terinspirasi gara-gara dia jualan marshmallow terus aku jadi ikut-ikutan jualan marshmallow sendiri sih enggak sih, karena emang produknya dulu kan apa ya, dulu kan jualannya kan setelah marshmallow ya, itu yang belum ada di Indonesia kan gitu. Terus akhirnya setelah sekian lama jualan selai marshmallow, akhirnya karena pasarnya selai marshmallow dulu masih dikit, jadi kayak masih banyak orang itu belum tahu selai marshmallow kan. Gitu. Akhirnya memutuskan kayak, ini kayaknya selai marshmallow nih peminatnya masih dikit nih. Kalau marshmallow-nya gimana coba? Akhirnya nyoba bikin marshmallow-nya, ya akhirnya naiknya sih pas jualan marshmallow-nya itu gitu. Nah, tapi kan kalau misal marshmallow ini nih kan tadi juga mungkin di spill belum banyak peminatnya gitu ya. Terus juga mungkin kalau marshmallow ini lebih banyak hype di luar negeri juga mungkin ya secara apa ya, secara kebiasaan dan yang lain-lainnya. Nah, ini gimana nih proses dari Karafa untuk mengenalkan produk marshmallow untuk bisa diterima sama audiens yang dari Indonesia? Oke. Uh, Udah pasti kita pakai ini ya, media sosial ya, konten ya. Kita pakai strateginya di konten. Kita bikin konten sebagus banyak-banyaknya, sebagus-bagusnya juga ya kan. Intinya kita fokus di konten sih. Kita fokus di konten, memperkenalkannya. Pertama tuh nyari engagementnya dari konten, semua itu dari konten. Gitu, pure konten, baru akhirnya dia tahu Marcelo-nya. Karena semua orang tahu dari konten dulu. Startnya itu dari kontennya dulu kan. Gitu. Jadi fokusnya cuma dari konten. Iya. Berarti kan untuk optimasi kontennya ini ada di Instagram dan juga TikTok ya Kak, aku lihat. Tuh, Nah ini YouTube juga ada aku YouTube. lihat juga konten-kontennya viral-viral nih. Nah ini ada strategi tertentu nggak nih yang bisa di-share mungkin ke teman-teman foodplanners dalam pembuatan konten? Apakah mungkin dari produknya juga kita harus punya produk yang wow kah? Atau mungkin dari strategi recordnya, dari editingnya atau apa nih Kak? Yang mungkin selama ini yang berhasil gitu diterapkan oleh Desktop. Oke, kalau konten sih sebenarnya simple ya, konten ya. Konten kan sebenarnya kan ya konten tuh banyak ya kan. Kita kan buka buka misalkan Instagram, Reels, kita lihat TikTok, itu konten tuh banyak tuh, ya kan. Nah, gimana caranya orang tuh supaya akhirnya tuh milih konten kita gitu kan. Ya itu tuh jadi butuh pembeda sih, butuh pembeda ya kan. Jadi harus punya ciri khas gitu loh. Misalkan nih kayak, oh orang tuh kalau mau lihat konten marshmallow ya cuman lihat dari Just Love doang dong gitu kan. Kalau misalnya mau misalkan nih mau beli marshmallow atau lihat konten tiba-tiba ada marshmallow-nya, ya itu udah pasti Just Love gitu loh. Unique selling point sih kayaknya
unique selling point-nya di bagian kontennya itu ya. Jadi kontennya itu harus punya ciri khas sendiri gitu. Menurutku sih itu sih kalau misalkan strategi paling pentingnya di konten ya. Jadi bikin konten yang benar-benar punya apa ya, keunikan kayak ciri khas gitu. Habis itu ya setelah upload konten selalu improve sih pasti sih. Kayak misalkan dilihat oh yang ini kontennya kurang apa, misalkan oh kayak ya kayak basic-basicnya kayak misalkan hook 3 detik pertama gitu kan, itu kan kayak mengaruh konten-konten gitu kan, kayak oh hashtagnya mungkin kurang bagus, kurang cocok, yang gitu-gitu sih, basic-basicnya sih gitu sih. Itu harus diimprove saja terus. Jadi habis diupload ya kan, dilihat nih oh ini kok view-nya cuma sedikit ya kan, oh ternyata kontennya hook-nya tadi awal tuh kurang jelas, oh aku ngomongnya kecepatan misalkan seperti itu. Jadi setelah upload konten itu harus improvisasi terus gitu, dilihat oh kontennya misalkan yang ini view-nya cuma 200.000 nih, ini kayaknya kurang nih, harusnya bisa 1 juta view nih kalau misalkan konten awalnya itu aku hooknya ngomongnya misalkan dari seberapa, misalnya seberapa ini diganti kayak bagaimana cara gini-gini, jadi cuma kayak kata-kata awalnya aja gitu loh, misalkan kayak ya improvisasi sih, intinya improvisasi lah, improvisasi harus sering-sering improve. Pokoknya trial and error, karena mungkin nggak ada yang mungkin hari ini bisa berhasil tapi besoknya bisa enggak gitu ya kak ya. Jadi kalau misalnya ada yang kurang oke nih, mungkin bisa di adjust dari hooknya, bisa di adjust dari wordingnya, dan yang lainnya itu diuji coba terus sampai nemu pola yang paling berhasil gitu ya. Gini, jadi gini, pertama kan nyari dulu nih tipe kontennya. Kayak aku pas pertama kali bikin konten, itu kan pertama kan bikin konten juga masih view-nya masih dikit tuh. Pas awal-awal Just Love banget tuh ya. Ya kan, itu bener-bener aku nyari tuh tipe konten seperti apa sih yang sebenarnya cocok dibawakan Just Love. Ya. Akhirnya aku nemu tuh, oh gaya kontennya tuh aku harus ngomongnya harus kenceng, ya kan. Terus apa namanya, di tengah-tengahnya dikasih headline-nya, dikasih apa namanya itu subtitle-nya gitu kan. Dikasih subtitle yang udah yang ada tulisan-tulisannya gitu loh. Ya. Nah itu ketika aku upload konten dengan gaya seperti itu tiba-tiba view-nya tuh lumayan naik. Nah, di situ aku sadar, oh berarti ini tipe konten yang cocok aku bawain. Nah, dari situ aku tinggal improvisasi nih. Jadi aku udah ketemu gayanya, tinggal diimprovisasi. Apa yang dari gaya itu yang kurang. Gitu loh. Oh, ternyata hooknya di awal yang kurang. Oke, hooknya aku cari yang lain. Oh, udah diganti, ternyata hooknya juga masih kurang lagi. Ganti lagi cara yang lain. Cuman aku udah ketemu nih gayanya tuh seperti apa untuk kontenku. Gitu. Kalau konten cari gayanya dulu, habis itu improvisasi terus. Gitu. Nah, Jadi itu cari ya berarti gayanya. kuncinya. Jadi mungkin Tuh. biar audiens juga lebih cepat tahu gitu ya, ini tuh oh ini kontennya Just Love gitu ya kak. Ya, betul. Bisa dibilang gitu. Oke nih, kalau misalkan sebelumnya kan yang familiar mungkin kalau Marshmallow ini juga variannya nggak cukup banyak nih. Yang aku lihat di Just Love juga punya banyak varian. Nah ini gimana nih kak, apa ya proses pengembangan dari produk kayak itu sendiri? Proses pengembangannya dari marshmallow-nya, maksudnya gimana? Iya, dari menu-menu yang akhirnya dipilih, rasa-rasa yang dipilih ini apakah berdasarkan dari preferensi target marketnya atau seperti apa nih kak? Oke. Biasanya tuh kita kalau bikin produk ya, bikin produk gitu kan, maksudnya mau launching marshmallow-nya gitu kan, rasa-rasanya Ya. apa aja. Aku biasanya ini sih, mikir kan biasanya kan kita kalau launching nggak cuma satu rasa ya, kecuali rasa-rasa varian khusus kan yang kita launching. Kalau misalkan kayak launching yang varian-varian yang bakal kita jual konsisten tuh bakal kita pilih. Jadi kayak varian rasanya tuh kita pilih. Jadi oh kita bikin varian rasa yang mungkin 3 varian rasa, yang satu untuk customer si A, misalkan satu untuk cara makannya misalkan gini, aku bikin 3 varian marshmallow, satu varian tuh langsung bisa dimakan langsung, oh satu varian tuh cocoknya kalau misalkan dibekuin dulu, oh satu varian selanjutnya tuh cocok kalau misalkan dibakar dulu. Jadi aku bikin sekitar 3 tipe marshmallow yang berbeda dengan varian rasa berbeda, jadi punya punya keunikan sendiri-sendiri dan punya apa ya, targetnya sendiri-sendiri sih gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya dari target marketnya sendiri, ini sebenarnya lebih fokus nyasar apa nih kak target marketnya? Udah pasti itu dong, Gen Z sama Gen Alpha dong. Berarti semua dari mulai konten dan juga yang lainnya benar-benar ikutin apa yang disukain sama Gen Z dan juga Gen Alpha ya? Betul, marshmallow kan anak-anak Iya. tuh yang biasanya makan tuh. Oke, tapi berarti sekarang untuk apa ya penjualannya masih online kah ya kak ya? Iya, nanti kita akan Nah, go offline sih, tahun ini harusnya udah going offline nanti ada. nah kalau misalnya di online kan ini masih fokus ke selai dan juga marshmallow-nya, nanti berarti kalau misalnya rencana dari offline-nya itu sendiri apakah bikin variasi makanan-makanan lain gitu ya, kafe dan yang lain apa seperti apa nih kak?
Yang udah pasti pasti marshmallow-nya ya. Udah pasti ada marshmallow-nya dulu, ya kan. Nanti rencananya sih ya tadi itu kayak misalkan dari apa namanya tuh cara menikmati marshmallow-nya gitu kan nanti beda-beda gitu loh. Jadi misalkan kayak s'mores gitu-gitu kan. Jadi tahap kedua cara menikmati marshmallow-nya nanti bisa didapat di offline store kita Berarti gitu. Bisa dapat feel-nya lebih ke ya kan. Hmm. lebih ke Langsung dapat feel-nya experience-nya juga. ya. Ya, experience-nya juga gitu. Oke. Tapi selama ini nih Kak, tantangannya kan tadi awalnya dari stay, terus juga apa namanya ke marshmallow, terus juga mainnya ini masih di online nih. Nah sebenarnya tantangan yang sebelumnya yang biasa dihadapin tuh apa nih Kak? Dari memulai bisnisnya sampai sekarang udah running dan akhirnya menghasilkan banyak konten yang viral, itu seperti apa Kak? Oke, kalau tantangan sih ya tantangan pasti setiap hari ada tantangan baru sih. Jadi kayak misalkan nih kita nih pada saat awal-awal misalkan ya ini semuanya pasti kalau pebisnis pasti ngerasain sih. Setiap level tuh pasti ada tantangannya sendiri-sendiri kan. Misalkan pas Oh, awal-awal kita sulit banget nih mau nyari produknya ya kan mau jualan produknya itu waktu itu pas bikin resep marshmallow-nya aja tuh udah sulit itu kan level satu tuh tantangannya. Oh, tantangannya nyari marshmallow-nya susah banget nih cara dapat yang enak gimana gitu kan. Habis itu kita dapat yang enak, oh gimana nih cara jualnya nih? Ya kan, udah dapat yang jual, oh gimana nih supaya banyak yang beli tuh semakin banyak lagi gitu kan. Oh gila udah banyak, wih ini nggak bisa nih kalau aku bikin marshmallow sendiri, ini aku harus cari tim nih, bikin tim gitu. Jadi tantangannya pasti ada terus sih. Tantangannya banyak ya. Tapi kalau misalnya tantangan kan target market dari Kak Rafa ini adalah Gen Z dan Gen Alpha. Nah, kalau tantangan sendiri dalam dalam target marketnya sendiri itu gimana nih Kak? Tantangan dalam target market yang maksudnya gimana? Tantangan mendapatkan hati para target market itu Iya gimana? betul. Oh, oh. Ini sih tantangannya tuh adalah bikin kontennya tuh yang bener-bener bisa viralnya bener-bener viral dan konsisten viral. Misalkan gini ya, targetnya tuh kan setiap aku bikin konten, misalkan gini ya, targetnya tuh oh minimal ini satu juta view gitu kan. Besoknya Iya. bikin oh ini kontennya harusnya minimal ini 2 juta view gitu kan. Jadi mempertahankan view-nya supaya di atas jutaan tuh yang sulit sih. Kalau misalkan ratusan ribu, puluhan ribu itu ya gampang gitu loh kalau misalkan kayak gitu. Maksudnya yang susahnya itu adalah mendapatkan view-nya yang lebih gede gitu loh. Mempertahankan misalkan kayak upload konten tapi view-nya bisa terus jutaan 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 terus gitu loh. Karena kan intinya kan semua apa ya, semua kayak orang beli marshmallow-nya kita itu kan semuanya kan tetap aja ujung-ujungnya pasti taunya dari konten kan. Jadi fokusnya kita makanya dari kontennya itu. Itu tantangannya di kontennya itu sendiri. Gimana cara kontennya bisa sebagus-bagusnya, sebanyak-banyaknya dan konsisten terus banyak terus gitu. Oke, mungkin poinnya adalah saat kita punya bisnis yang target marketnya Gen Z dan juga Gen Alpha wajib banget kontennya excellent ya. Karena mungkin Wajib dong. dari Gen Z kan iya. ya TikTokan terus Gen Z betul, kan. baru habis itu yang lain-lainnya baru kita improve ya kayak Iya, itu udah wajib banget ya. iya wajib. Kalau misalnya dari behavior dalam membeli produknya tuh Gen Z sama Gen Alpha tuh gimana nih Kak kalau sekarang? Hmm, Gen Z sama Gen Alpha itu kan pasti kan ini ya. Udah pasti sahabatan banget tuh sama TikTok, Reels, YouTube Short gitu kan. Ya. Ya itu. Jadi udah pasti dia apa yang mereka sering konsumsi tiap hari, dia kan lihat TikTok terus nih, lihat lihat video gini kan dari layar gini kan. Ya pasti dari situ. Mereka pasti kan misalkan dia dilihat 10 kali lihat kontenku marshmallow, pasti dia lama-lama juga beli marshmallow. Jadi kalau misalkan behaviorsnya pasti dari itu sih dari kontennya sih. Ya pasti kan dia kan pertama lihat dari kontennya terus dari kontennya dulu. Oh tiba-tiba jadi karena keseringan lihat nih, misalkan nih kan keseringan lihat kontennya marshmallow marshmallow terus lama-lama pasti dia kan beli. Hmm. Semakin sering kita lihat kontennya tuh setuju sih. Iya Semakin kan? sering lihat kontennya jadi akhirnya kayak awalnya mau tapi nanti deh terus Iya. akhirnya lihat lagi kayak mau lagi akhirnya beli deh ya. Iya pertama-tama mungkin dia lihat kayak apa ini mungkin masih scroll ya kan. Habis lihat lagi ih apaan sih ini. Habis itu Iya. mulai dilihat ditonton. Kayaknya boleh juga. Habis itu scroll lagi. Habis itu video ke-8 dilihat ini kayaknya boleh juga nih 8 kali lihat masa sih nggak beli akhirnya beli. Gen Z kan Gen apa kan nggak jauh dari TikTok. Oke. Kalau misalnya dari produksi kontennya ini apakah setiap hari kah, perlu setiap hari kah, atau gimana nih Kak? Atau tergantung kebiasaan brand kita dalam upload?
harus konsisten kah atau seperti apa nih Kak kalau misalnya dilihat dari polanya sekarang? Sebenarnya kita target tuh 1 hari sebenarnya 1 kali, ya kan. Cuman karena emang banyak kendala kayak misalkan, ternyata kadang-kadang kan emang bikin konten yang bener-bener apa ya, maksimal tuh nggak ini ya, nggak apa namanya, nggak bisa apa ya, kadang-kadang tuh kurang yakin juga kalau misalnya mau upload konten kayak ini kayaknya masih kurang oke nih, masih kurang oke, jadi kayak diperbaikin dulu. Akhirnya nggak jadi diupload hari itu, akhirnya upload besokan. Tapi targetnya emang kita per hari 1 kali gitu. Targetnya 1 hari 1 kali. Sebenarnya kan semakin banyak sebenarnya semakin bagus ya. Kan kayak tadi kan dia semakin sering lihat kontennya pasti semakin cepat akan akhirnya dia beli kan. Sebenarnya semakin sering semakin bagus. Kalau misalkan kita 1 kali bisa 10 kali upload ya kita bakal 10 kali upload. Cuman karena sekarang ini memang masih bisanya adalah targetnya 1 kali ya berarti 1 kali dulu gitu. Oke. Karena kan banyak banget nih pertanyaan yang kayak apakah harus setiap hari kah atau sehari harus 3 atau mungkin ya ada yang bilang juga seminggu juga yang penting upload. Nah itu juga Ya. sering jadi banyak pertanyaan nih para pebisnis kuliner. Sebenarnya nggak harus ini sih, nggak harus maksain sih kayak aku pokoknya nggak mau tahu pokoknya harus upload 7 kali konten. Belum tentu 7 kali konten itu bener-bener bagus gitu loh, belum tentu gitu loh. Mendingan fokus satu gitu kan, bener-bener bikin konten yang bener-bener yakin gitu loh bahwa ini kontennya tuh terbaik gitu kan. Giliran upload ternyata giliran nggak terbaik ya berarti kamu cari lagi gitu, ini kenapa nggak terbaik ini padahal aku udah kira terbaik. Ternyata apa namanya hooknya misalkan hook 3 detik awal ternyata kurang oke ya itu diimprove. Makanya tadi aku bilang kan cari dulu gayanya, habis itu nanti diimprove terus gitu. Sama kayak misalkan kita nyari dulu nih, misalkan kita mau ini ya, ini perumpamaan ya, misalkan ini kita kayak milih-milih batu nih, pilih-pilih batu yang mana dulu nih yang mau kita ukir nih. Udah ketemu batunya, ya kan, ada batu yang oke, baru kita ukir di situ tuh. Nah, kan ukir juga itu kan pasti kan kayak, ternyata batunya ini kurang oke nih, bisa cari batu lagi lain gitu. Daripada kita ngukirin semua batu kan belum tentu bisa, belum tentu nanti bagus semua hasilnya. Setuju. Oke, tapi kalau misalnya tadi kan banyak strategi marketingnya lewat Instagram dan juga TikTok. Nah, kalau misalkan strategi marketing lain yang mungkin dioptimalisasinya apalagi nih Kak selain dari konten? Produknya itu sendiri ya. Produknya itu sendiri kan lagi-lagi kan setelah misalkan orang udah oke nih ya, oke sama apa namanya kontennya, akhirnya dia beli kan misalkan marshmallow-nya ya, dia harus puas sama marshmallow-nya itu gitu, dia harus puas sama marshmallow-nya itu, ternyata beneran fluffy loh, ternyata beneran enak loh, ternyata beneran nggak terlalu manis loh gitu, kayak warnanya bener-bener menarik loh, jadi itu yang membuat dia akhirnya nggak trauma gitu lihat konten lagi gitu kan, karena habis dia beli kan masih lihat konten lagi tuh, tapi kalau misalnya dia udah merasa kayak nggak enak nih lihat konten lagi udah enak gitu. Ya, itu juga produk juga sesuatu hal yang penting juga ya. Betul. Dalam bisnis kuliner sudah pasti. Oke, tapi kalau misalkan dari tadi kan mungkin dari konten dan yang lainnya, kalau misalnya optimalisasi dari segi e-commerce-nya sendiri itu biasanya inisiasi-inisiasi yang dilakukan seperti apa nih Kak? Apakah Optimal. perlu kita nge-ads kah atau mungkin perlu hal-hal lain kah kalau misalnya kita pengen optimalisasi dari e-commerce-nya itu sendiri? Oh iya, kalau optimalisasi ya pasti kayak misalkan kayak live-nya mungkin tadinya 3 jam jadi 12 jam kayak gitu-gitu sih, hal-hal simpel kayak gitu, hal basic dulu ya. Kayak misal dari yang tadi live-nya cuma 3 jam jadi 12 jam. Yang tadi misalkan contohnya dari kayak tadi misalkan ads-nya biasakan berapa per hari 100.000, dinaikin jadi 200.000. Optimalisasinya sih dari hal-hal basic seperti itu ya, misalkan kayak kontennya tadi kan yang masih bolong-bolong nggak sampai 1 kali satu hari ya tinggal diimprovisasi 1 kali 1 hari gitu sih, improvisasinya kayak gitu. Kalau misalkan dari strategi KOL apakah ada juga nih Kak atau kayak sekarang masih fokus bikin konten organik aja dulu apa gimana nih Kak? Oke. KOL itu kan ujung-ujungnya juga konten ya, jadi sebenarnya konten itu kan nggak harus, karena kan konten itu intinya tuh ujung-ujungnya adalah konten, dan yang buat konten tuh sebenarnya kan nggak harus kita kan, bisa aja orang lain yang bikin konten. Nah itu caranya apa ya, dengan cara endorsement gitu kan. Dengan cara endorsement itu gunanya apa ya, untuk mencari apa namanya ya, engagement dari misalkan kita kayak endorse, misalkan aku endorse Raffi Ahmad contoh gitu ya, kalau misalnya Raffi Ahmad pasti kan jadi orang-orang yang tahu Raffi Ahmad jadi tahu marshmallow kita juga dong gitu. Jadi intinya pasti kan dari konten juga, ujung-ujungnya itu konten. Jadi
dengan kita ke KOL itu gunanya apa ya? Untuk mencari konten dari dianya. Tapi kalau dari Kak Rafa sendiri ada tips tertentu nggak nih dalam memilih KOL nih kalau misalnya kita mau endorse dan sebagainya atau kolaborasi Hmm, kah? cari tahu dulu tujuannya ya, tujuannya mau endorse tuh untuk apa. Kalau misalnya emang mau cari engagement, ya cari yang memang benar-benar dia bukan 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 apa KOL yang bukan sering terima endorse, kayak misalkan eh ya itu salah satu contohnya. Atau enggak misalkan bisa juga kalau misalkan kayak contohnya kita tujuannya mau nyari engagement, berarti kita nggak perlu kayak, kalau aku biasanya itu nggak perlu pakai keranjang kuning gitu kan. Yang aku endorse, oh kan nggak usah pakai keranjang kuning ya kan, supaya view-nya lebih cepat naiknya gitu. Kalau misalkan tujuannya adalah mencari engagement, maksudnya mencari apa ya, view-nya aja gitu loh. Ya. Yang penting supaya orang tahu kan, tahu kalau ada Marshmello Just Love gitu. Tapi kalau misalnya emang mau nyari jualannya ya kan, ya berarti harus kayak misalnya, oh ya kita cari mana-mana nih yang emang yang KOL yang biasanya emang jualan, yang biasanya emang ngasih produk-produk ya kan, yang dia tawarin kayak videonya full keranjang kuning semua kayak gitu sih, milih milih KOL-nya kayak gitu, tergantung tujuannya mau dipakai buat apa dulu. Tergantung objektifnya sendiri ya. Tapi kalau misalkan sekarang kan banyak juga bisnis-bisnis kuliner yang memanfaatkan KOL nano nih Kak. Jadi kayak mereka apa ya, spend untuk nano tapi yang banyak banget gitu, yang akhirnya bikin snowball effect gitu. Nah kalau misalkan dari Karafa sendiri ngelihat hal ini gimana nih Kak? Iya bagus sih, emang ada strateginya ya, tiap orang kan punya strategi masing-masing. Oh aku endorse-nya nggak mau banyak-banyak deh, cuman satu aja tapi yang paling besar gitu kan, misalkan dia Ya. endorse langsung apa gitu kan, yang di Indonesia dia yang paling terkenal gitu kan, endorse langsung dia jebret gitu kan. Atau juga kayaknya kalau misalkan aku endorse dia kayaknya terlalu besar deh, cuman satu orang doang. Nanti kalau misalkan nggak work gimana nih, ya udah deh aku pengen sebar aja ke 100.000 KOL gitu kan, yang kecil ya bisa juga gitu, nggak ada salahnya itu, coba aja sih, beda beda. Supaya dicoba aja ya Iya, berbagai strategi mana aja yang mungkin akhirnya bisa winning di kita ya. iya. Nah, kalau misalkan sekarang nih Kak ya, banyak juga pertanyaan kayak kalau misalnya mau mulai bisnis kuliner tuh butuh modal yang besar dan yang lain gitu. Nah, kalau misalnya memulai bisnis yang relatif kecil modalnya nih, ada tips sendiri kah Kak dari Kak Rafa mungkin? Oke, kalau modal kecil ya, modal kecil yang penting harus bisa mulai sih. Jadi Hmm. waktu itu pun aku juga mulai Just Love tuh nggak modalnya nggak banyak banget, cuman pertama tuh cuman modal toples dikasih stiker terus di foto, udah bikin konten, udah nggak ada yang tahu, aku nggak punya stok marshmallow banyak, nggak ada yang tahu kan. Kalau misalnya dari konten, misalnya nih aku mau jualan selai marshmallow, aku cuma punya Ya. toples doang nih, cuma punya toples doang, aku kasih labelnya kan Just Love gitu, set, aku kasih gini, orang udah tahu nih aku jualan selai marshmallow, kan aku cuma punya satu doang, itu udah mulai gitu. Jadi jangan nunggu dulu, oh aku harus punya 100 toples baru bisa mulai, aku harus bikin rasa yang bener-bener enak dulu. Enggak sih, kalau menurutku mulai sesuai dengan levelnya orang masing-masing ya. Misalkan dia mampunya bisa langsung bikin 100 toples langsung, ya silahkan. Tapi kalau misalkan emang mulainya kecil, ya udah mulai dulu aja. Cari Yang cara lah. penting ada tekad untuk mulai dulu aja ya Kak ya. Betul. Seberapa besar kan kemauannya dia kan. Tapi kalau misalnya dulu nih Kak Rafa sebelum Just Fluff ini, apakah ini bisnis kuliner pertamanya atau mungkin sebelumnya juga pernah bisnis kuliner juga atau seperti apa nih Kak? Oh, ini nggak pertama, aku udah di F&B tuh udah lama, dari SMP aku juga ada jualan, dari jualan jualan keripik gitu kan, jualan es coklat, jualan minuman, jualan es buah, boba gitu udah. Cuman akhirnya jatuh cinta sama Just Love sih. Nah, tapi yang bikin beda nih kan secara perjalanannya itu seperti apa nih dari pas awal banget memulai setelah dan sekarang memulai di Just Fluff ini gimana? Iya, ini sih dari mungkin kalau aku bilang ya dari experience-nya, terus dari cara aku melihatnya. Jadi udah punya, mungkin bisa dibilang itu ya, ilmu mungkin ya. Ilmunya mungkin beda ya. Kayak Anda gagal satu, jadi kayak tahu, oh ini gagal gara-gara ini nih. Berarti aku nggak boleh ngulangin lagi. Misalnya ini, oh aku dapat orang nih, orangnya yang kurang bagus nih. Oh berarti harus nyari yang lebih bagus lagi orangnya. Maksudnya
apa ya, karena gagal-gagalnya itu ya kan, jadi harus tahu salah-salahnya dari mana, ya itu diimprovisasi di bisnis-bisnis selanjutnya gitu. Sampai sekarang yang paling oke di Just Love. Ya itu juga mungkin jadi apa ya, jadi kita tahu ya kak ya, blind spot yang mungkin yang akhirnya kita nggak ulangi lagi di bisnis selanjutnya ya. Tapi kalau Tuh, misalkan melihat perkembangan bisnis F&B itu kan sekarang lagi cepet banget ya kayak, apalagi kalau misalnya kalau di Bandung sendiri gitu ya, pasti setiap minggunya ada aja gitu yang baru. Nah kalau misalkan dari Kak Rafa sendiri menghadapi tantangan yang seperti ini kayak gimana nih kak? Mungkin ada tipsnya untuk yang mau memulai bisnis atau mungkin yang udah running bisnisnya gitu, menghadapi tantangan dari bisnis kuliner ini seperti apa? oke, kalau dari Just Love sebenarnya kita nggak merasakan ada tantangan yang benar-benar signifikan sih, karena kan ya siapa sih yang jual marshmallow yang benar-benar ini, maksudnya di TikTok gitu kan. Cuman kalau menurut aku lihat paling ini sih Just Love ya, maksudnya belum ada lah yang benar-benar kayak marshmallow gitu loh ya. Tapi kalau misalkan F&B udah pasti banyak lah ya, F&B kan pasti banyak ya yang baru-baru ya kan. Menurutku ini sih harus yakin aja sih sama produkmu sih. Kalau misalnya kamu yakin sama produkmu yang benar-benar oke, yang kamu tawarkan tuh benar-benar bagus, ya pasti kamu nggak bakal ini sih, nggak bakal kayak ragu sih sebenarnya sih, kayak oh kayaknya dia lebih enak ini. Fokus ke ini punya kita masing-masing dulu lah, improvisasi di punya kita masing-masing. Jadi yang penting kita yakin dulu sama produknya gitu, pede Iya, dulu ya kak ya, baru kita kasih yang terbaik semuanya gitu ya. iya. Kalau udah yakin kan, kalau misalnya udah pede banget kan udah itu tuh, udah apa ya, ya bodo amat lah kalau misalnya ada brand-brand lain misalnya kayak oh misalkan nih ya, oh ada ini nih baru muncul nih, ah tenang aja masih bagusan punya kita gitu. Oke, oke, oke. Oke, tapi kalau misalnya dari inovasinya sendiri nih kan, kalau Jaswap sendiri, apakah kayak misalkan kan ada beberapa bisnis kuliner juga yang wajib banget buat bikin produk baru atau enggak rasa baru per 3 bulan kah, atau mungkin lagi hype apa gitu, kita cepat-cepat adaptasi. Nah kalau misalnya dari Jaswap sendiri atau mungkin dari pengalaman Karafa ini menghadapi apa ya, inovasi yang harus kita terus jaga ini gimana nih kak? Kita kan memang pasti bakal bikin marshmallow marshmallow terus ya, jadi kita ya inovasi kan, itu kan inovasi itu udah pasti harus dong, inovasi itu udah harus ya. Ya. Kalau di kita memang bakal terus ada varian baru, mungkin bakal kolaborasi dengan brand-brand untuk bikin varian khusus, varian spesial gitu kan. Gitu sih. Pastinya harus dibikin kontennya ya, tentu. Harus dikasih kontennya supaya orang-orang tahu kan. Tuh. Oh ya, mas sekarang zamannya zaman konten ya, jadi apa-apa perlu Betul. banget dikontenin Harus ya, dikontenin dong, harus dikontenin. biar gaungnya kedengeran sampai manapun ya. Oke, tapi Benar-benar. kalau tips sendiri nih kak, mungkin ini pertanyaan terakhir dari aku nih, ada apa ya, tips sendiri dari Kak Rafa nih buat teman-teman yang mau memulai bisnis kuliner dari nol. Nah ini apa nih kak tips-tipsnya? Tipsnya buat Hmm. pebisnis di luar sana ya. Iya, yang mungkin baru mau mulai bisnis nih kak. Mau mulai bisnis ya. Iya. Harus punya tujuan ya, harus punya goal ya kan, punya mimpi. Dia benar-benar mimpinya tuh bisnisnya tuh mau mau apa gitu, mau benar-benar besar atau cuman mengisi kegabutannya dia gitu kan. Kalau emang benar-benar mau besar, punya mimpi yang besar, itu pasti kan ambisinya juga besar kan. Misalkan dia benar-benar mau nih, oh dia misalkan dia jualan cimol gitu kan, oh aku pengen jualan cimol ya kan, dia harus punya mental cimolnya harus dari cimol terbaik gitu kan, cimol terbaik misalkan di Semarang gitu, aku harus punya mental, oh cimolku harus jadi yang terbaik gitu kan. Terus yang kedua, fokus fokus untuk ya tadi, untuk kalau misalkan punya tujuan kan, tadi kan udah tahu kan punya tujuan nih, aku pengen punya cimol yang terbaik di Semarang ya kan, fokus untuk bikin cimol itu benar-benar jadi yang terbaik di di Semarang gitu kan. Habis itu yang ketiga, ya nikmatin aja prosesnya sih, improve terus improve. Yang keempat, improve. Oke, itu tadi ya tips-tipsnya, karena ya perlu juga ya kayak mungkin mentalnya juga perlu di terus biasa ya. Betul. Harus punya mimpi yang kuat juga biar nanti kalau ada apa-apa juga
nggak gampang nyerah juga ya Kak ya. Hmm. Oke, mungkin buat teman-teman di sini yang mau tanya-tanya seputar bisnis kuliner nih, boleh banget ya di kolom Q&A atau juga boleh di kolom komentar. Tadi juga aku udah lihat nih ada beberapa pertanyaan yang masuk, tapi sebelumnya aku mau kasih informasi dulu mengenai foodies ya Kak ya, izin sebentar. Siap, siap. Tadi mungkin yang udah aku spill di awal ya teman-teman, untuk teman-teman yang mungkin sekarang lihat IG live-nya atau mungkin nanti lihat replaynya ya teman-teman, bisa dapetin voucher belanja senilai masing-masing 100.000 rupiah untuk kelas strategi membuat konten Instagram dan TikTok. Dan teman-teman juga nih kita punya kelas membangun bisnis kuliner dari nol, batch ke-38 ini di tanggal 22 sampai 25 Oktober 2024. Nah, di sini akan dibahas mulai dari ide bisnis model dan juga marketingnya, sosial media promotion, terus juga ada operation, sampai finansial dan juga investment. Nah, ini 4 hari full di Bandung ya. Untuk harganya ini teman-teman dari harga normalnya 14.999.000, diskon khusus menjadi 8.999.000. Nah, teman-teman bisa hubungi WhatsApp-nya Foodies di 0811 2009 7974 atau boleh DM Instagram untuk dapetin promonya. Oke, aku mau bacain pertanyaannya nih buat ya teman-teman yang mau masih tanya boleh di kolom Q&A atau boleh di kolom komentar ya. Iya, sebentar. Ini ada dari Kak Abil. Kak, gimana Just Love ini membangun brand awareness-nya dan loyalitas pelanggan melalui media sosial? Oh, ini udah tadi banyak dibahas ya, Kak ya. Nah, tapi tadi belum ke spill nih gimana cara menjaga loyalitas pelanggannya itu sendiri nih, Kak. Karena kan kadang Gen Z ini apa ya, gampang FOMO ya. Nah, gimana nih apa ya, mengkonversi FOMO ini jadi loyalitas kalau dari Karapas sendiri strateginya seperti apa? Loyalitas ya, loyalitas tuh maksudnya dalam tanda kutip apa nih? Maksudnya loyalitasnya dalam dia mau nonton terus kontennya kita atau dia Mungkin suka terus. dalam repeat buying kali ya, Kak. Hmm. Uh, kalau repeat buying ya, yang pertama kan tadi kan tentu dari konten ya. Udah pasti kontennya itu harus relatable sama dia, harus apa ya? Relate lah. Misalkan kayak akhirnya dia kalau di konten kan pasti kan kita kan bisa ada impresi tuh, impression kan. Impressionnya bisa apa? Bisa like, bisa share, bisa save, bisa apalagi tuh, bisa komen ya kan. Nah, kalau misalkan dia udah ada impresi gitu pasti kan apa ya? Udah menunjukkan sesuatu apa ya? Misalkan dia like gitu kan, oke dia suka ya kan, misalkan dia save, oh berarti dia apa ya pengen ini, misalkan kayak misalkan kita lihat makanan makanan enak gitu kan, biasanya kita save, oh nanti boleh nggak kita cobain gitu kan, apa dia komen gitu, ini gini gini gini, biasanya sih dari situ, jadi kita pancing untuk penonton penontonnya itu selalu kayak kita tentapin, gimana nih supaya kontennya tuh ada impresinya banyak kan, itu kan salah satu strategi ya bikin konten tuh, kalau misalkan gimana caranya kontennya bisa naik sampai ratusan ribu sampai jutaan itu kan harus ada impresinya kan, kayak misalkan oh dia nonton sampai atau enggak, oh dia like-nya banyak atau enggak, oh yang komen banyak atau enggak, itu selalu aku selipin, jadi kayak oh ini fokus konten ini aku mau bikin untuk orang-orang komen ya kan, orang-orang komen, jadi kita tinggal tambahin aja, jangan lupa kalian komen ya, jangan lupa kalian komen gitu, jangan lupa komen di bawah gitu kan, dengan tipe-tipe seperti itu dia pasti udah ada impresi gitu kan. Nah dari impresi itu udah oke, misalkan dia sering-sering lihat tuh kan, ngasih impresi itu udah salah satu loyalitas sendiri gitu kan akhirnya, bener nggak, gara-gara dia ngasih impresi, ngasih apa ya ngasih impresinya dia gitu loh, dia terhadap kontennya itu udah salah satu loyalitas gitu kan. Habis itu kalau misalkan ternyata dia sampai beli ya kan, gara-gara saking apa namanya, saking oke ya, misalkan dia sampai yakin akhirnya dia mau beli ya kan. Nah cara untuk supaya dia lebih oke lagi pas dia beli ya, kita harus produknya tadi balik lagi, produknya harus apa ya, oke gitu, diterima harus bener gitu. Misalkan dia lihat fluffy ya pas dia terima juga harus fluffy gitu. Misalkan dia lihat oh warnanya kuningnya seperti ini, dia terima harus warna kuning seperti itu. Jadi kayak dari kontennya itu sendiri dia udah oke ya kan, terus dari situ juga dia sebenarnya udah dibilang, bisa dibilang apa ya, bisa dibilang loyalitas juga di situ kan juga udah oke kan. Kalau misalkan dia ngasih impresi habis itu dia beli ya kan, dia beli terus dia puas ya, itu udah salah satu loyalitas, bisa dibilang loyalitas ya gitu. Berarti ukurannya juga bisa dari konten juga ya kayak. Tuh.
Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Kak Garnisa Saraya. Kamu mau tanya ini, menurut kakak untuk optimalin salesnya ini apakah lebih baik di boost dengan ads atau dengan KOL nih? Kalau dari dua aspek ini kira-kira mana nih Kak? Optimalisasi salesnya apakah lebih baik boost dengan ads atau dengan KOL-nya? Lebih baik dua-duanya sih. Lebih baik dua-duanya dipakai langsung pasti kan lebih. Kalau misalkan pilih satu ya, misalkan boost atau boost ads atau dengan KOL-nya. Berarti itu antara boost tuh gimana tuh boostnya? Maksudnya kontennya kita boost atau promote? Oh, iya, iya. Sebenarnya itu lebih bagus kalau misalkan KOL kita endorse, terus endorse-nya itu kita boost. Itu combo. Jadi kita udah apa namanya ya? Udah apa namanya tuh udah endorse pakai KOL, terus KOL-nya kita ads lagi tuh lebih mantep. Gitu. Jadi beneran combo Iya, ya. Apa namanya, KOL-nya dapat, terus iya juga bisa. boost ads-nya juga dapat. Oke. Bisa. Oke, ini lanjut ke pertanyaan berikutnya, ada dari Zain. Kak, buat strategi kolaborasi dengan KOL itu biasanya cara lihat resultnya gimana? Terus ada tips nggak ya buat menjaga loyalitas customer juga? Wah, ini pertanyaannya masih seputar loyalitas dan juga KOL nih Kak. Oke, Kak, buat strategi kolaborasi bareng KOL tuh biasanya cara lihat resultnya gimana? Resultnya kan tergantung tadi tujuannya mau apa. Misalkan tujuan kamu adalah mau nyari engagement, ya kan? Nyari engagement ya berarti kamu lihat dong, oke sebelum pakai KOL followernya berapa? Misalkan cuma 100. Terus setelah pakai KOL jadi 1000, ya berarti berhasil gitu kan. Itu kalau misalkan kayak dari misalkan mau naikin penjualan ya setelah setelah endorse naik nggak penjualannya gitu, cara lihatnya sih gitu kan. Jadi pokoknya ujungnya harus tetap ke sales ya Kak ya? Ya kalau misalkan tujuannya adalah untuk nyari Sales. sales, untuk nyari penjualan gitu. Tergantung tadi kan tujuannya. Misalkan tujuannya mau nyari view, ya dilihat view-nya beneran nambah atau enggak. Mau nyari followernya nambah atau enggak gitu. Dan punya target ya. Jadi misalnya kayak aku mau pakai KOL ini tujuannya misalkan mau naik sampai 100 kali lipat gitu kan. Oh bener nggak 100 kali lipat gitu. Kalau misalkan ternyata cuma naiknya 50 kali lipat ya berarti kan kurang tuh effortnya tuh gitu. Berarti misalkan kan kamu endorse-nya mungkin kurang banyak atau endorse-nya mungkin kurang berhasil, strateginya kurang oke gitu masih. Oke. Ini pertanyaan selanjutnya ada dari Mas Tondi. Kak, kalau misalnya konten di Instagram dan konten TikTok ini, apakah ada perbedaan tipe kah? Gimana nih caranya optimalisasi kedua sosial media itu? Kan algoritmanya berbeda nih, Kak. Seperti Oke. apa nih, Kak? Emang beda sih ya. Aku sejauh ini emang benar-benar berbeda. Jadi kadang-kadang kita upload pun itu yang di TikTok bisa 3 juta, tapi bisa aja yang di Instagram Reels itu cuma 200.000. Biasanya gitu kayak gitu. Jadi memang benar-benar beda. Iya. Jadi misalkan tiba-tiba di Instagram bisa sampai jutaan, ternyata di TikTok cuma puluhan ribu gitu. Itu udah pasti sih ada perbedaan. Cuman ini sih ya, yang udah pasti tadi awal itu harus udah kontennya tuh harus punya apa namanya ya, harus punya eh ciri khas ya, ciri khas itu udah wajib banget, itu udah bener-bener wajib ya kan. Kalau menurut aku ya ciri khas itu udah bener-bener wajib ya kan. Tinggal nanti diupload dua-duanya aja, sering-sering diupload dua-duanya bareng-bareng. Nggak bareng-bareng maksudnya kayak oke, di TikTok diupload, di ini juga diupload, di Reels diupload, di YouTube Short juga diupload. Jadi kayak dicoba tiga-tiganya gitu loh, karena belum tentu tuh gayanya tuh yang kamu kontenin tadi misalkan apa namanya ya, hooknya tadi misalkan 3 detik awal dari konten itu ternyata cocoknya itu dapatnya tuh ternyata nancepnya tuh di penonton YouTube Short. Biasanya tuh gitu tuh. Jadi kayak misalnya aku sebut nih biasanya ya, kayak aku bikin konten biasanya ya. 3 tipe ini gitu kan, contoh seperti itu. Orang-orang TikTok tuh nggak ternyata kurang suka kayak gitu. Tapi ternyata orang-orang YouTube Short suka. Seperti itu. Jadi ya harus ini coba sendiri sih, nyoba-nyoba. Nanti kan lama-lama tawan gitu loh. Dari apa namanya ya, tipe konten yang kita biasa bikin. Tadi kan misalkan aku bilang apa tadi, harus punya perbedaan ya kan, perbedaan keunikan kontennya kita seperti apa gitu, ciri khasnya habis itu nyoba di tiganya gitu loh. Kalau kita kan just kan ada 3 ya, YouTube Short, Reels sama TikTok, itu coba 3-tiganya.
nanti ketahuan tuh, oh ternyata tipe konten yang seperti ini itu cocok di sini YouTube Short, oh ternyata tipe konten yang seperti ini itu cocok di seperti ini gitu. Tiap konten beda-beda sih, jadi coba aja lah. Oke, jadi sebenarnya baiknya juga kita punya variasi konten yang berbeda juga ya setiap platform. Jadi apa namanya? Mungkin kalau awal bisa di mirroring dulu, tapi kalau misalnya udah ketemu polanya baru kita bedain dari masing-masing Betul. platform ya, Kak. Kalau misalkan tadi kayak misalkan ini kan tanya pertanyaannya kan adalah gimana cara mengoptimalisasikan kedua sosial media itu gitu kan. Kalau memang bener-bener mau dioptimalisasikan, nanti kan kamu ketemu nih, misalkan gini, oh ternyata tuh tipe penontonnya YouTube, ya kan, tipe penontonnya YouTube adalah seperti ini, ya kan. Nah, berarti nanti kalau bikin konten itu dua tipe. Jadi misalkan kalau bikin konten dengan tema yang sama, tapi cara pembawaannya beda. Yang satu tipe pembawaan di TikTok, yang satu tipe pembawaan di YouTube Short. Itu kalau bener-bener mau agak effort ya. Cuman kalau misalkan kayak itulah bikin satu konten aja, cuma nanti diupload di 3 tipe beda-beda. Nanti tinggal mana yang berhasil gitu kan. Tapi kalau emang udah bener-bener ketahuan nih kayak tadi kan, habis diupload, oh tahu nih ya kan, YouTube Short tuh orang penontonnya seperti ini loh, oh Instagram Reels tuh orang penontonnya seperti ini loh. Jadi nanti kita tinggal tipe konten tema yang sama, video yang sama, tapi pembawaannya beda-beda sesuai dengan kita mau uploadnya di mana gitu. Itu bisa tuh cara optimalisasikan seperti itu, cuman effortnya pasti lebih yo. Oke. Ini ada dari Kak Zalza. Ini juga mungkin sama ya kayak kurang lebih gimana pengaruhnya pemasangan iklan di Instagram. Oke, iklannya nih gimana nih, maksudnya Instagram Ads atau Kayaknya lebih ke Instagram Ads sih ini Kak. Instagram, Instagram Facebook Ads ya. Ads. Instagram Ads kalau pengaruh atau enggak udah pasti tuh pengaruh ya, udah pasti tuh pengaruh gitu kan, udah pasti kayak misalnya kita ngasih effort lebih itu udah pasti ada hasil lebih gitu loh. Kalau misalnya kita rela bayar buat nambahin itu udah pasti ada pengaruhnya kan. Cuman kalau seberapa pengaruh, sebenarnya kita kalau di Instagram Ads kita belum pernah nyentuh sama sekali. Kita nggak nyentuh sama sekali Instagram Ads. Kita fokus di TikTok. Karena kan tadi utamanya kita tuh adalah di TikTok. Jadi kita fokusnya ke TikTok. Yang lainnya itu kita sebagai apa ya, level 2-nya lah gitu. Tapi fokus utamanya kita di TikTok. Gitu. Jadi kalau Ads di TikTok, tapi kalau Ads TikTok itu mantap sih itu. Gitu. Tapi aku jadi kepo nih Kak, kalau misalnya dari pengalaman Kak Rafa ada nggak nih, kalau misalnya konten-konten yang yang diiklankan gitu ya, diiklankan ini, apakah perlu yang hard selling atau justru konten-konten yang biasa kita bikin di organik gitu kan biasanya lebih ke storytelling, terus juga soft selling. Nah itu kalau misalnya di ads sendiri, baiknya tuh yang langsung straight to point atau gimana nih Kak? Kalau ads ya, ads itu kan biasanya ya, kalau ads itu kita tuh tujuan utamanya pasti kan pengen cari penjualan, Ya. ya kan? Sebenarnya tuh lagi-lagi tuh tergantung sama tujuan tadi. Kalau misalkan emang tujuannya adalah mau nyari penjualan, ya berarti kita lebih oke biasanya tuh pakai yang bener-bener jualan, ngerti nggak? Oke. Jadi bener-bener yang jualan itu kita ads itu biasanya oke. Tapi bisa juga itu kita bikin jualan tapi disamar-samarin. Itu ada triknya juga. Jadi kita bikin jualan ya kan, tapi disamar-samarin seperti apa ya, seperti konten apa ya, konten konten apa sih namanya kalau misalkan itu, kalau misalkan konten yang biasa-biasa yang apa namanya, organik, kayak konten organik, kayak misalkan cuman kayak mungkin dia cuma cerita sehari-harinya dia gitu kan, tapi ternyata ada jualan. Jadi ada trik-triknya sih sebenarnya. Misalkan nih, kalau misalkan kayak mau kontennya buat jualan ya biasanya sih paling oke itu langsung jualan aja. Jadi emang bener-bener yang apa namanya ya, yang bener-bener konten jualan lah, bukan konten yang organik-organikan gitu. Kalau emang bener-bener mau jualan ya udah fokus jualan aja gitu. Tapi kalau misalnya Lagi-lagi emang baik lagi konten, ke objektifnya ya. ya kalau misalnya emang kontennya mau apa namanya, mau kontennya untuk nyari engagement ya udah berarti ya nggak perlu terlalu jualan. Kecuali emang kita ini ya bisa bikin kontennya tuh tadi aku bilang, jadi kayak misalkan jualan tapi disamar-samarin, nggak kayak jualan gitu. Itu perlu perlu di dibikin apa ya, dibikin strukturnya lah gitu untuk kontennya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari
Deswandara Pratama nih. Untuk yang baru dengan budget terbatas, berapa nih budget yang mungkin yang apa ya, minimalnya tuh untuk boost Instagram itu berapa nih Kak? Kalau di TikTok itu minimal 100.000 ya, 100.000 apa 150.000 ya per video. Kalau di TikTok kayaknya sekitar segitu deh. Minimalnya 100.000 kalau nggak salah di TikTok ya. Kalau di Instagram karena kita nggak fokus di itu, jadi aku kurang paham sih. Tapi kalau di TikTok itu minimalnya 100.000 gitu. 100.000 harusnya udah oke ya. 100.000 tuh udah oke banget sebenarnya. Tinggal gini, sebenarnya kan ads itu kan dia kan ngeboost ya, ngeboost tuh sistemnya tuh kan mendorong, ya kan. Tapi kalau sebenarnya kontennya udah dorong sendiri, itu di boost dia bakal tambah kencang gitu loh. Jadi tadi kontennya tuh emang udah harus oke dulu, ya kan. Nanti baru di boost, nanti dia tambah kencang tuh jalannya tuh. Kalau misalkan kontennya sendiri mampet, kalau kontennya sendiri mampet, mau kamu boost sampai 1 juta pun ya mungkin mentok-mentok terus, mentok. Tapi kalau misalkan kontennya emang bener-bener bagus ya, kontennya itu bener-bener kayak nggak kamu ingin aja tapi udah jalan sendiri, itu kamu boost nanti tambah kencang ya. Iya, saya Rika Jadi mungkin rekomendasinya kita optimalisasi konten yang mungkin udah secara organiknya bagus, baru kita boost ya Kak ya? Betul, itu oke sih. Tapi kalau misalkan kayak nggak apa ya mungkin tiap orang strateginya beda-beda ya. Tapi kalau misalkan dia kayak ini kontennya kurang oke, tapi dia mau tetap boost ya nggak masalah sih. Tadi kan cuma salah satu ini aja. Oke nih, buat teman-teman mungkin yang masih mau bertanya, masih adakah yang mau bertanya? Ayo tanya-tanya. Mumpung masih ada nih karavannya ya. Atau mungkin nanti kalau teman-teman mau tanya-tanya nih boleh langsung DM ya Kak ya, boleh follow Kak Instagramnya Kak Rafa. Boleh. Oke nih teman-teman. Masih ada ini ada yang dari Kak Ganis. Kak, apakah ada tips buat bikin promo menarik nih buat konsumen Gen Z dan juga Gen Alpha? Nah, ini ada strateginya nggak nih Kak untuk promo? Sorry, gimana tadi, bisa diulangi nggak? Kurang jelas suaranya. Ini ada pertanyaan nih, kalau misalkan dari Gen Z dan juga Gen Alpha ini, kalau misalnya kita bikin promo, ada strategi tertentu nggak nih Kak? Promonya harus seperti apa? Mungkin gaungnya seperti apa? Nah itu gimana? Oke, kalau Gen Z itu ya, itu kan dia kan pasti bakal apa ya? Gen Z, Gen Alpha gitu kan dari konten gitu kan. Kalau misalkan Marshmello itu udah jelas kita harus kasih apa ya? Sesuatu konten tuh yang benar-benar memikat mata gitu loh. Jadi kayak dia matanya sampai kayak gini. Nonton konten tuh harus benar-benar sampai blok gitu lihat ini. Jadi kayak misalkan warnanya harus benar-benar pink, kontrasnya harus benar-benar kontras. Itu dari visualnya kan, terus dari suaranya harus bener-bener kenceng gitu. Makanya kan kalau lihat kontennya Jaslov itu kan suaranya kenceng tuh ya, bener-bener kenceng dan tegas, ada kata-katanya apa yang aku ngomongin gitu kan. Itu udah pasti Gen Alpha pasti kalau lihat itu pasti kan langsung kayak apa nih, langsung susah tuh scrollnya karena udah warnanya kenceng, terus suaranya kenceng juga, ada tulisannya juga, langsung udah ya, langsung nempel tuh mukanya situ tuh. Pokoknya deg-deg ya, semuanya elemen yang memikat mata. Iya. Dituangkan dalam video ya Kak ya? Iya, biasanya kan dia kan scroll tuh, dia scroll terus tiba-tiba ada yang teriak seberapa gini langsung dia kaget dong, langsung dilihat nih. Oke, ini dari Kak Deswa nih, ada Instagramnya nggak nih Kak buat Mas Melonya? Wah, Kak, boleh promo dulu mungkin? Ya, bisa di follow lah, justlove.id. Nah, itu dia. TikToknya juga sama ya berarti ya Kak ya? Sama, justlove.id juga. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir mungkin ya Kak. Kalau tadi kan mungkin dari strategi konten dalam strategi pembuatan kontennya. Nah, kalau misalkan dari segi strategi marketingnya nih Kak, kayak misalnya sekarang kan lagi 10-10 gitu ya, lagi 10-10. Nah, ini ada promo-promo tertentu yang biasanya dibuat atau gimana nih Kak? Iya, kalau 10-10 udah pasti ada promo. Kayak misalkan dari TikTok ya, itu kan biasanya kan subsidi kan, dia bakal subsidi, nih ada promo 10-10. Kamu daftarin produknya, nanti kamu dapat subsidi berapa persen. Nanti kalau orang beli, dia dapat potongan harga lebih murah, tapi kita dapat harganya normal gitu. Itu udah pasti ada promo-promo. Kita bikin promo-promo juga
kayak potongan harga yang biasanya misalkan 2 pack dari harga 65 kita bikin jadi 2 pack cuman berapa 55 gitu. Itu 10-10 kalau online shop kayak gitu-gitu udah pasti Wajib ya. wajib. Itu udah suatu apa ya, kewajiban lah untuk orang-orang online shop. Oke. Ini kalau tadi pertanyaan terakhir nih Kak, mungkin boleh closing statement dari sesi hari ini. Tadi kita udah ngobrol cukup banyak juga ya, hampir 1 jam. Nah, boleh closing statement dari Kak Rafa, silakan Kak. Oke. Ini statement untuk pebisnis di luar nih berarti Iya, nih atau gimana? betul. Oke. Statementku untuk bisnis di luar ya. Kalau menurut aku ya ini sih fokus terus tetap semangat, enjoy the process ya kan. Jangan lupa improve. Terus ya udah sih enjoy the process aja, enjoy the process. Kalau emang bener-bener kalau bener-bener emang pengen ya kan, ya misalkan kayak bisnisnya, aku pengen bisnisnya 100 kali lipat, aku pengen bisnisnya dikenal di seluruh dunia ya kan. Ya fokus terus improve dan udah sih enjoy the process lah. Oke, itu dia teman-teman sesi sore hari ini ya, bisa sharing sama Kak Rafa, Kak Rafael. Oke, terima kasih banyak Kak Rafa udah berkenan untuk sharing-sharing sama teman-teman foodie semua. Terus juga terima kasih buat teman-teman tadi yang udah nonton, buat yang tadi mungkin nontonnya baru pertengahan live-nya. Nah, jangan khawatir karena nanti bisa ditonton ulang lagi. Buat tadi kan udah banyak insight-insight juga ya yang di-share sama Kak Rafa. Nah, teman-teman bisa tonton di IG-nya Foodies atau juga di YouTube-nya Foodies. Karena nanti record dari hari ini akan diupload juga nih teman-teman di YouTube-nya Foodies. Oke Kak, sebelum ditutup nih, aku mau foto online dulu mungkin ya. Buat teman-teman mungkin yang mau screenshot juga boleh banget. Dan juga jangan lupa di tag Instagramnya Foodies, Kak Rafa dan juga Just Love ya. Oke, aku hitung ya Kak ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Kak Rafa. Sukses terus buat bisnis ya. Nanti juga mungkin ada store offline-nya, lancar-lancar semua persiapannya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih banyak Kak Rafa. Selamat sore. Mas Maju terus pebisnis kuliner Indonesia. Terima kasih teman-teman.